mengenal orang lain atau mengetahui orang lain itu sulit, tetapi jauh lebih sulit adalah mengetahui atau mengenal diri kita sendiri. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia sesungguhnya mengenal Tuhan. Om Swastiastu, Hong Hulun Basuki Langgeng, Rahayu Sagung Dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Weite Tong Tien. Sahabat Romi, umat sedharma yang berbahagia. Hari ini adalah hari yang istimewa karena hari ini bertepatan dengan tahun baru Imlek yang menurut perhitungan tahun Kongzili itu yang ke 2576. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek Kongsi Pacai kepada seluruh teman-teman Chinese dimanapun panjenengan berada, dan khususnya kepada umat Konghucu. Nah, tahun baru yang kita rayakan itu biasanya akan digelar dengan pesta. Ada pesta kembang api, ada pesta makan-makan, dan sebagainya. Tetapi yang lebih esensial dari tahun baru itu adalah melakukan refleksi. Refleksi untuk merenung, untuk melihat kembali, untuk mengenang, untuk belajar apa yang sudah dilakukan pada masa-masa yang lalu, agar bisa memperbaiki diri pada masa-masa yang akan datang. Itu adalah esensi dari setiap refleksi yang kita lakukan. Nah, ternyata refleksi yang paling sulit itu adalah refleksi ke dalam diri kita. Melihat sejauh mana kita sudah melangkah, apakah yang sudah kita lakukan itu sudah benar-benar sesuai dengan rencana, apakah yang kita lakukan itu masih banyak kekurangan, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, memang melihat ke dalam diri itu jauh lebih sulit ketimbang melihat keluar diri kita. Ada sebuah kata-kata bijak dalam bahasa Cina yang mengatakan Si renang, si ji genang. Si itu mengetahui, mengenal. Ya. Ren itu adalah manusia, rakyat, orang lain. Jadi mengenal orang lain itu sulit sebenarnya. Tetapi jauh lebih sulit siji mengenal diri kita. Ya. Mengenal siapa diri kita. Nah, pepatah dalam bahasa Cina atau ungkapan yang bijak ini kalau diartikan secara keseluruhan, mengenal orang lain atau mengetahui orang lain itu sulit, tetapi jauh lebih sulit adalah mengetahui atau mengenal diri kita sendiri. Nah, sahabat Romi, banyak sekarang ini orang-orang yang suka menguliti orang lain, yang suka menyalah-nyalahkan orang lain. Dia banyak melihat bagaimana orang lain dengan teori bla 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 dan sebagainya. Tetapi mereka lupa untuk melihat ke dalam diri. Begitu juga banyak orang yang menguliti agama orang lain. Dia menguliti agama
A seperti ini, agama B seperti ini, agama C seperti ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi dia lupa untuk mendalami ajaran agama yang ia anut, ajaran agama yang dia yakini. Nah, dia atau mereka yang suka menguliti agama orang lain itu biasanya memiliki kepentingan untuk apa? Untuk kepentingannya dia. Jadi mereka menyalah-nyalahkan ajaran lain untuk membenarkan ajarannya sendiri. Mereka menyalah-nyalahkan orang lain untuk mencari atau menuju kebenarannya sendiri. Jadi intinya adalah bahwa memang sangat-sangat mudah kita mencari kesalahan orang lain. Kalau kita mau, ya kita tinggal ngecek di Google ajaran orang lain seperti apa, itu gampang. Kemudian kita tinggal mencari tafsir sana, tafsir sini, comot sana, comot sini. Kemudian kita mengemasnya untuk mencari kesalahannya dan kemudian membenarkan apa yang kita yakini. Dan itulah yang banyak terjadi sekarang ini. Dan saya kira itu tidak bagus untuk iklim keagamaan yang ada di negara kita. Ya, kalau kita mau lebih bijak, sesungguhnya adalah bagaimana kita menggali sedalam mungkin ajaran yang kita yakini. Kita menggali lebih dalam lagi untuk mencari mutiara-mutiara yang terpendam di dalam ajaran yang kita yakini. Setelah kita mengetahui mutiara-mutiara yang terpendam itu, maka yang paling baik adalah kita mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin kalau nilai-nilai kebaikan yang ada di dalam semua ajaran, semua agama yang ada di seluruh dunia ini diterapkan secara benar, maka yang ada adalah damai. Maka sesungguhnya kalau kita ingin menjadi lebih bijak, maka kita tidak perlu menguliti orang lain atau menguliti ajaran orang lain. Keburukan yang ada di rumah orang lain itu tidak perlu kita siarkan, tidak perlu kita sampaikan. Ya, cukup kita tahu, kemudian kalaupun kita sudah tahu, ya sudah. Orang kita kan tidak ikut meyakininya, kita tidak ikut mengimaninya. Barangkali kita belum tahu hal-hal lain yang terkait dengan isi rumah itu, mungkin masih banyak yang belum kita ketahui, sehingga kita hanya tahu dari salah satu sisi saja. Maka yang paling baik adalah mari kita mendalami ajaran kita masing-masing, menuju merefleksikan ke dalam diri kita untuk menuju hal yang lebih baik lagi. Nah, ada salah satu ajaran bijak dari Resi Vyasa yang mengatakan atmanam anvicet. Jadi, kalau kita ingin menjadi orang bijaksana, maka ketahuilah sang diri yang ada di dalam diri kita sendiri. Karena ketika kita bisa menemukan sang diri yang ada di dalam diri kita sendiri, diri sejati, maka kita akan menemukan Tuhan di dalam diri. Orang Jawa mengatakan, Gusti bagus sing ati. Jadi tanpa harus kita melihat orang lain. Ora perlu ndelok gitoke wong, delengen gitoke dhewe. Nah, ini adalah kebijaksanaan yang tertinggi di dalam setiap ajaran untuk bisa merefleksikan diri kita sendiri. Karena dengan begitu, maka kita akan menjadi lebih sempurna, kita akan menjadi lebih bijak. Ada juga kebijakan yang lain yang dikenal oleh masyarakat Arab dalam sebuah kata-kata bijaknya yang mengatakan man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu.
barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia sesungguhnya mengenal Tuhannya. Nah, ini kata-kata bijak yang sangat luar biasa. Saya kira kalau itu didalami, dipahami, dimengerti dengan baik, maka akan semakin banyak orang-orang bijak dari seluruh agama yang ada di dunia yang memahami ajaran agamanya dengan baik dan akhirnya bisa menciptakan kedamaian bagi dirinya sendiri, bagi orang lain, dan juga bagi dunia. Semoga kita senantiasa bisa merefleksikan diri kita, merefleksikan ke dalam diri kita untuk mengenal lebih jauh siapa diri kita, sudah seperti apakah kita, dan bagaimanakah kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf atas segala kekurangan. Om Santi 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 Om. Hongulun Basuki Langgeng Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Sadu sadu sadu. Sancai sancai sancai.